Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Cahaya Ramadan. Saya ingin menjelaskan makalah saya yang bertema penyusunan artikel ilmiah. Untuk pertama, bab 1, pendahuluan. Artikel ilmiah merupakan salah satu bentuk karya tulis yang sangat penting dalam dunia akademik. Melalui artikel ilmiah, seorang penulis atau peneliti dapat menyampaikan gagasan, pemikiran, maupun hasil penelitian secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan artikel ilmiah tidak hanya menjadi sarana komunikasi akademis, tetapi juga berfungsi sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, kemampuan menulis artikel ilmiah menjadi keterampilan yang wajib dimiliki oleh mahasiswa, dosen, maupun peneliti. Artikel ilmiah memungkinkan suatu temuan atau pemikiran baru dapat diuji, dikritisi, dan dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain sehingga tercipta iklim akademik yang sehat. Namun kenyataannya tidak semua akademis atau mahasiswa mampu menyusun artikel ilmiah dengan baik. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai hakikat artikel ilmiah, struktur penulisan, serta kaidah metodologis yang harus dipenuhi. Padahal tanpa pemahaman yang memadai, sebuah artikel tidak akan memenuhi standar keilmuan dan sulit dipublikasi dalam jurnal ilmiah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penyusunan artikel ilmiah menjadi penting untuk dikaji. Pemahaman yang baik tentang hakikat, ciri, sistematika, dan tujuan penyusunan artikel ilmiah akan membantu penulis menghasilkan karya yang berkualitas sesuai kaidah akademik serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tujuan penulisan: pertama, menyebarluaskan pengetahuan. Artikel ilmiah ditulis untuk membagikan hasil peneliti, pemikiran, atau kajian tertentu kepada masyarakat akademis maupun masyarakat umum yang membutuhkan. 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menulis artikel ilmiah, penulis dapat memberikan kontribusi berupa temuan baru, gagasan, atau inovasi yang bisa digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan. 3. Memberikan solusi terhadap masalah. Artikel ilmiah seringkali ditulis untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat, sehingga hasil penulisan bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Selanjutnya ada manfaat penulisan artikel ilmiah. Selain memiliki tujuan, penulisan artikel ilmiah juga memberikan berbagai manfaat, baik bagi penulis, pembaca, maupun masyarakat luas. Antara lain ada 3. Yang pertama, bagi penulis, seperti meningkatkan keterampilan menulis ilmiah dan berpikir kritis. Menambah wawasan karena penulis harus membaca banyak referensi. Memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengakuan akademis, misalnya melalui publikasi di jurnal. Untuk yang kedua, bagi pembaca, seperti memberikan informasi yang akurat, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan, menjadi bahan rujukan dalam penelitian atau pengembangan ilmu selanjutnya, membantu memahami dan menemukan solusi atas permasalahan tertentu. Untuk yang ketiga, bagi masyarakat dan dunia akademik, seperti mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau bisa disebut iptek, menjadi wadah pertukaran gagasan antar peneliti, akademis, dan praktisi, memperkaya literatur ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Untuk bab kedua ada pembahasan. Ada penyusunan artikel ilmiah atau hakikat artikel ilmiah. Artikel ilmiah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk karya tulis yang berfungsi untuk menyampaikan gagasan, ide, atau temuan peneliti kepada masyarakat akademis maupun pembaca umum. Hakikat artikel ilmiah terletak pada sifatnya yang ilmiah,
Artinya artikel tersebut harus disusun berdasarkan kaidah keilmuan, mengikuti logika berpikir yang runtut, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis maupun substansial. Secara hakikat, artikel ilmiah memiliki beberapa karakter utama, seperti objektif. Artikel ilmiah harus bebas dari pendapat subjektif yang tidak didukung data. Penulisannya didasarkan pada hasil peneliti, kajian pustaka, atau analisis logis yang teruji. Kemudian ada rasional dan sistematis. Penyusunan artikel ilmiah harus mengikuti pola berpikir rasional serta sistematis, mulai dari pendahuluan, metode, hasil, hingga kesimpulan. Kemudian ada kritis dan analitis. Artikel ilmiah tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga menganalisis, mengkritisi, dan menghubungkan dengan teori atau penelitian sebelumnya. Kemudian ada karakteristik ilmiah. Artikel ilmiah memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari jenis tulisan lain, seperti artikel populer atau karya sastra. Karakter ini berkaitan dengan tujuan, isi, bahasa, serta sistematika penulisannya yang harus sesuai dengan kaidah ilmiah. Kemudian ada persamaan dan perbedaan artikel ilmiah dan artikel populer. Artikel ilmiah dan artikel populer memiliki beberapa persamaan. Keduanya sama-sama berbentuk karya tulis yang dimuat dalam media, baik cetak maupun digital. Tujuannya sama, yaitu menyampaikan informasi kepada pembaca mengenai suatu topik tertentu. Selain itu, keduanya menggunakan bahasa yang komunikatif agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh pembaca. Meskipun tingkat formalitas bahasa yang digunakan berbeda, artikel ilmiah dan artikel populer juga memiliki kesamaan dalam memberikan pengetahuan. Hanya saja sasaran pembacaannya beda. Meskipun memiliki beberapa persamaan, artikel ilmiah dan artikel populer juga memiliki perbedaan yang cukup jelas. Artikel ilmiah ditulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menyampaikan hasil penelitian, atau memberikan kontribusi akademik. Bahasa yang digunakan formal, baku, objektif, dan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Struktur penulisannya sistematis, biasanya mencakup abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Sebaliknya, artikel populer lebih ditunjukkan kepada masyarakat umum dengan gaya bahasa yang sederhana, ringan, dan mudah dipahami. Tujuannya lebih kepada memberikan informasi, hiburan, atau opini yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Struktur penulisannya tidak kaku, umumnya hanya terdiri dari judul, isi, dan penutup. Sumber artikel populer bisa berasal dari pengalaman pribadi, opini, berita, atau isu yang sedang berkembang. Artikel populer biasanya dimuat di surat kabar, majalah, blog, dan mendalam. Sedangkan artikel populer lebih sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Bentuk sistematika artikel ilmiah. Yang pertama ada judul, singkat, jelas, spesifik, dan mencerminkan isi artikel. Biasanya maksimal 12-15 kata. Untuk yang kedua ada nama penulis atau afiliasi, serta identitas penulis, instansi, dan email. Yang ketiga ada abstrak, ringkasan penelitian atau disebut latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Panjangnya bisa 150-250 kata. Untuk yang keempat ada pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kajian teori singkat. Yang lima ada metode penelitian, menjelaskan pendekatan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen, dan analisis data. Yang keenam ada hasil dan pembahasan, menyajikan data atau temuan penelitian, dibahas dengan teori atau penelitian sebelumnya untuk memperkuat analisis. Untuk yang ketujuh, kesimpulan dan saran, merangkum jawaban atas rumusan masalah, dapat memuat rekomendasi praktis maupun penelitian lanjutan. Untuk yang terakhir ada artikel ilmiah yang baik dan benar. Artikel ilmiah yang baik dan benar adalah
yang memenuhi standar penulisan akademik baik dari sisi isi, metode maupun penyajian. Artikel ilmiah tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi ilmiah, tapi juga sebagai bukti keilmuan seseorang dalam mengembangkan pengetahuan. Untuk itu, penulisannya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti mengandung kebenaran ilmiah atau artikel ilmiah yang baik didasarkan pada fakta, data, atau hasil penelitian yang sah. Data tersebut harus diperoleh melalui metode ilmiah yang benar sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada disusun secara sistematis. Artikel harus mengikuti struktur penulisan yang baku, umumnya terdiri atas judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan sistematika. Ini membantu membaca memahami isi artikel secara teratur dan logis. Kemudian ada bahasa ilmiah yang baik. Artikel ilmiah menggunakan bahasa baku, formal, lugas, dan jelas. Kalimat yang digunakan sebaiknya padat, tidak bertele-tele, dan bebas dari makna ganda. Kemudian ada orisinalitas dan kebaruan atau novelty. Artikel ilmiah yang baik harus menyajikan gagasan baru atau temuan penelitian yang memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kritik dan analisis yang mendalam. Artikel tidak hanya menyajikan data, tapi juga memberikan analisis, interpretasi, serta diskusi kritis yang mengaitkan hasil dengan teori atau penelitian sebelumnya. Referensi yang valid dan akurat. Artikel ilmiah harus mencantumkan sumber rujukan yang jelas, baik berupa buku, jurnal, maupun penelitian terdahulu. Untuk yang terakhir adalah layak publikasi. Artikel ilmiah yang baik memenuhi standar jurnal atau proceeding sehingga dapat dipublikasi. Kelayakan publikasi menunjukkan bahwa artikel tersebut telah memenuhi syarat keilmuan, etika penulisan, dan mutu penelitian. Untuk kesimpulannya sendiri, artikel ilmiah merupakan bentuk karya tulis akademik yang sangat penting dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Melalui penulisan artikel ilmiah, penulis dapat menyampaikan gagasan, temuan, dan analisis secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menghasilkan artikel yang baik dan benar, penulis perlu memahami hakikat, ciri-ciri sistematika, serta karakteristik penulisan ilmiah yang sesuai dengan kaidah akademik. Salah satu permasalahan teknis yang kerap diabaikan namun terdampak besar terhadap kualitas dan kredibilitas artikel adalah kesalahan pengetikan atau disebut typo. Typo sendiri meskipun tampak sepele dapat menimbulkan makna yang salah, menurunkan kejelasan pesan, bahkan mempengaruhi validitas data atau informasi yang disajikan. Typo juga bisa menjadi salah satu alasan penolakan naskah oleh jurnal ilmiah karena menunjukkan kurangnya ketelitian dan profesionalitas penulis. Permasalahan typo dapat diatasi dengan langkah-langkah konkret seperti proofreading berulang, penggunaan aplikasi pengecek ejaan, meminta masukan dari rekan sebaiknya, dan pengelola waktu penulisan yang baik. Contoh nyata dari dampak typo terlihat pada kasus dalam jurnal Manajemen Konflik dalam Perdamaian yang mencantumkan kata mempersatukan alih-alih mempersatukan yang telah mengurangi keakuratan bahasa dalam konteks ilmiah. Dengan demikian, perhatian terhadap aspek teknis penulisan termasuk typo sama pentingnya dengan kualitas isi artikel itu sendiri. Artikel ilmiah yang baik bukan hanya harus kuat dalam substansi dan metodologi, tetapi juga harus rapi secara tata tulis, bebas dari kesalahan, dan layak untuk dipublikasikan demi menjaga kredibilitas akademik penulis serta mutu ilmu pengetahuan yang dihasilkan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada makalah saya pada makalah penyusunan artikel ilmiah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.